malam pemirsa yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Pada malam ini pembahasan kita dengan judul Kasih Yesus Kristus yang menakjubkan melindungiku. Sebelum kita melanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam surga, pada malam hari ini kami sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati dan pikiran kami, agar sebentar pekabaran-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Inilah permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keadaan tenang di pasar rakyat di suatu daerah padat penduduk di Venezuela Selatan tiba-tiba berubah menjadi kepanikan yang luar biasa ketika seorang pemuda bersenjata laras panjang mengarahkan moncong senjatanya dan mulai menembak membabi buta. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, beberapa orang tewas tertembak dan yang lainnya mengalami luka-luka. Untung saja polisi bergerak cepat membekuk pemuda itu. Ketika ia diborgol, ia berteriak-teriak mengatakan, "Kamu tidak boleh menangkap aku, karena aku seorang yang merdeka. Aku telah dimerdekakan oleh Kristus. Aku tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia." Saudaraku, pertanyaan penting adalah apakah kemerdekaan di dalam Yesus atau keselamatan oleh kasih karunia itu membebaskan kita untuk melakukan apa saja sesuai kemauan kita? Apakah keselamatan oleh kasih karunia itu menjadikan kita hidup tanpa aturan? Atau apakah kasih Yesus yang menakjubkan itu justru dapat membahayakan nyawa orang lain? Inilah yang sering disalah mengerti oleh banyak orang di dunia ini. Seperti orang muda gila ini, mereka mengatakan bahwa mereka tidak berada di bawah hukum Taurat, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi mengikuti hukum-hukum Allah. Bagaimana menurut saudara? Apakah keselamatan oleh kasih karunia memberi peluang bagi saudara dan saya untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, termasuk melanggar hukum Allah? Apakah artinya diselamatkan oleh kasih karunia? Apa perbedaan antara hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah kasih karunia? Inilah pertanyaan-pertanyaan penting yang kalau jawabannya salah, akibatnya bisa menjadi seperti si pemuda penembak tadi. Tetapi yang pertama-tama harus jelas bagi kita malam ini adalah pertanyaan berikut. Apakah hukum Allah itu? Sebelum pemberian 2 loh batu di Sinai, apakah hukum Allah sudah ada atau belum? Kejadian 26 ayat 5, karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudaraku yang kekasih, ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa di zaman Abraham, yakni jauh sebelum Allah memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah di Gunung Sinai, ternyata sudah ada hukum Allah dan Abraham memelihara hukum Allah itu. Mari kita baca apa yang dituliskan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dikatakan di sini bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, mari kita lihat ayat berikut ini. Lalu kita coba jawab, apakah hukum Allah itu? 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Jika kita membandingkan apa yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 4, bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah, kita bandingkan dengan 2 Petrus 2 ayat 4.
yang mengatakan bahwa malaikat pun berbuat dosa lalu menjadi malaikat setan. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa hukum Allah itu sudah ada jauh sebelum Allah memberikan 2 loh batu di Gunung Sinai. Mari kita baca apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 89 ayat 14. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Dengan demikian jelas bahwa hukum Allah itu sudah ada sejak zaman kekekalan, di mana hukum Allah itu menjadi tumpuan takhta Allah. Artinya, hukum Allah itu kekal sebagaimana Allah itu kekal. Hukum Allah tidak dapat dipisahkan dengan Allah itu sendiri. Mengapa? Karena pada hakikatnya hukum Allah itu adalah gambaran seluruh tabiat Allah. Hal ini dinyatakan begitu jelas oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, karena tabiat Allah adalah kasih, maka manusia juga harus memiliki tabiat kasih. Mengapa? Karena manusia diciptakan sesuai dengan tabiat Allah. Hal ini sangat jelas dalam Kejadian 1 ayat 26 yang berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kasih haruslah juga menjadi tabiat manusia. Tidak heran Allah memerintahkan setiap orang tua di Israel untuk mengajarkan anak-anak mereka agar mengasihi Allah. Ulangan 6 ayat 5-9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi kita lihat dalam ayat ini bahwa Allah memberikan kepada bangsa Israel suatu hukum yang harus diajarkan turun-temurun. Hukum itu adalah hukum kasih kepada Allah. Nah, hukum kasih kepada Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat tersebut kembali ditekankan oleh Yesus ketika ada orang bertanya kepadanya tentang hukum yang terutama. Matius 22 mencatat hal tersebut. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum dan hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini Yesus menyebutkan bahwa hukum kasih itu memiliki 2 muara. Yakni yang pertama, kasih kepada Allah dengan sebulat-bulat hati. Dan yang kedua, kasih kepada sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan selanjutnya Yesus menekankan bahwa semua hukum bergantung pada kedua hukum tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana dengan 10 hukum Allah yang secara kelembagaan diberikan oleh Allah
kepada manusia ketika bangsa Israel berada di kaki Gunung Sinai dalam perjalanan keluar dari Mesir. Ringkasan 10 hukum dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, jangan membuat patung dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, karena Allah yang telah melakukan penciptaan dan Allah berhenti pada hari ke-7. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau jujur dalam membaca 10 hukum Allah ini, maka kita pasti akan mengerti hukum pertama sampai keempat adalah petunjuk praktis tentang bagaimana kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti kita tidak boleh memiliki Allah lain selain Allah di surga. Mengasihi Allah berarti kita tidak akan membuat patung dan menyembahnya. Mengasihi Allah berarti kita tidak akan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Mengasihi Allah berarti kita akan mengingat dan menguduskan hari Sabat. Nah, prinsip yang sama juga berlaku untuk hukum ke-5 sampai ke-10. Mari kita perhatikan. Hukum ke-5, hormatilah ayah dan ibumu atau orang tua. 6, jangan kamu membunuh. 7, jangan kamu berzina. 8, jangan kamu mencuri. 9, jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Dan yang terakhir yang ke-10, jangan kamu mengingini milik sesamamu manusia. Pada hukum ke-5 sampai 10 ini, kita menemukan petunjuk praktis tentang bagaimana kita